Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari Rabu dengan topik berbeda, topik bebas untuk pembacaan dan pembahasan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Bapa untuk pagi hari ini, untuk malam juga yang sudah kami nikmati dengan tidur yang nyenyak. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap segala sesuatu, segala berkat, segala tantangan yang kami ada, semua Tuhan kami bisa lakukan bersama Engkau, bersama Yesusmu. Bapa, terima kasih kami mau menjalani hari ini dengan sukacita, dengan pengharapan penuh di dalam Engkau, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Buka hati telinga kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita dengarkan satu pujian saudara. Okay. I don't know what's happening. Sepertinya seseorang unplug saya punya. Hang on a minute. Dalam nama Yesus. It didn't happen. Already prepared yesterday. I don't know what's going on. Okay. Pagi ini ternyata musiknya saya tidak tahu. Juga semua charger segala macam yang saya charge juga nggak jalan semalam. Saya nggak tahu, mungkin saya harus cek powernya atau ada yang drop sebagian, mungkin dari rumah ya, karena hujan lebat sekali semalam. But it's okay, kita akan bicara hari ini tentang fasting atau berpuasa. Ya, begitu banyak saudara tantangan, ya. Sekarang pun saya mulai tidak bisa terlalu pagi, karena kalau terlalu pagi anak-anak masih tidur sangat nyenyak, terusnya mereka terbangun, mereka ngomel. Jadinya ya saya sangat tujuan lah supaya udah nggak terlalu pagi banget buat mereka, jam 7 bangun masih still okay gitu ya. Alright, so. Dan kalau juga saya merasakan begitu banyak tantangan, bukan saja dari manusia yang kelihatan, tapi juga dari roh-roh lain. Sering saya tidak menulis ataupun kadang-kadang tidak merasa kalau ada sesuatu yang salah yang keluar. Maksudnya ada kata-kata yang saya mau ngomong Adam jadi Allah, atau mau ngomong Allah jadi Adam, seperti itu contohnya. Atau saya mau ngomong dunia jadi Alkitab, atau Alkitab. Jadi kalau ada hal-hal kecil seperti itu, ya kita lihat saja inti, makna, rema dari pembacaan dan pembahasan firman. Karena kadang saya tidak sadari loh, ya sepertinya iblis mau ambil firman itu dengan suatu yang kecil, membuat rema, membuat inti dari pembacaan firman dan pembahasannya jadi hilang. Karena orang berfokus, dia bilang begitu, salah. Kalau saya pas menyadari saat itu, saya akan koreksi. Tapi kadang-kadang itu tidak saya sadari. Kayaknya pas saya dengar lagi, kok begitu ya? Tadi saya kayaknya nggak bilang begitu. Anyway, mari kita mulai. Saudara, mengenai fasting. Apa itu fasting? Apa itu berpuasa? Menurut Webster Dictionary atau Kamus Webster, berpuasa adalah mengurangi makan atau abstain ya, menghindari makanan sesuatu makanan tertentu. Mengurangi makan di sini bisa berarti mengurangi porsi makanan dari satu piring full misalnya gitu ya, dikurangi porsinya menjadi setengah. Nah, itu salah satu contoh. Atau mengurangi berapa kali kita makan. Misalnya dari 3 kali sehari, pagi, sarapan, makan siang dan makan malam, itu mungkin jadi 1 atau 2 kali ya. Bisa juga dinernya dikurangi, atau makan siangnya, atau gimana, terserah saudara. Itu maksudnya, jadi pengurangan makanan, dan bukan secara kuantiti saja tapi juga secara time-nya, waktunya dikurangi. Abstain atau menghindari makan atau makanan tertentu maksudnya adalah seperti berpantang ini. Jadi menghindari makanan tertentu
Ada yang berpuasa atau berpantang daging. Ada yang berpuasa sweet atau makanan-makanan yang manis, cake, kue, segala macam. Berpuasa atau berpantang karbohidrat. Jadi nasi, pasta, kentang itu tidak dimakan. Nah, ini sekedar contoh ya. Tapi yang penting berpuasa seperti ini adalah berpuasa sesuatu yang menjadi kesukaan kita. Jadi kalau kita suka banget sama cake gitu ya, sama manis-manis ya kita pantang. Jadi itu juga suatu penguasaan diri. Kalau engkau suka sekali dengan sesuatu yang lain, kalau engkau merokok, berpantang merokok. Ada sesuatu yang kita sukai yang harus kita cut. Nah, itulah arti berpuasa. Jadi ada dua macam ya, bisa mengurangi makanan, porsinya lebih kecil, atau mengurangi jam-jam makan, dan juga atau bisa juga meng-cut, tidak sama sekali mengkonsumsi sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menjadi favorit kita. When do we fast? Kapan kita harus berpuasa? Saudara, berdoa dan berpuasa biasanya adalah satu kesatuan atau berjalan bersamaan. Tidak ada gunanya kita berpuasa jika tidak berdoa. Juga tidak ada gunanya berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa, tapi juga masih ada sesuatu ganjalan di hati kita kepada saudara kita. Masih ada sakit hati, masih ada gondok-gondokan, masih ada penindasan ya buat yang tuan-tuan, tuan-tuan. Maksudnya buat mereka yang bisnis, yang punya anak buah, mereka masih ada penindasan. Terusnya juga kita-kita yang masih sakit, masih kurang, masih ada komplain. Nah itu, kalau kita masih seperti itu, sebaiknya kita tunggu sampai kita siap untuk berdoa dan berpuasa. Karena tidak ada artinya yang kau berpuasa tapi masih mulutnya masih cacat, masih ngomel-ngomel gak karuan. Jadi just wasting your time gitu ya. Jadi buat saya, kapan saya berpuasa? Buat saya, yang pertama ketika saya melihat dan mendengar suatu berita yang menyentuh hati saya, misalnya, ya, ketika mendengar atau melihat teman atau orang tua teman yang sakit, ketika melihat teman yang berjuang keras untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, keluarga mereka, kalau saya ada dana, pasti akan saya berikan, saya bantu. Jadi bukan cuma secara finansial, kalau engkau punya dana, kau bisa membantu saudara yang lain, kau bisa bantu juga dengan doa dan berpuasa. Sehingga ada jalan keluar. Kalau finansial kan kita hanya sementara, sekali-sekali kita bisa kasih. Tapi kalau kita berdoa, berpuasa, dan Tuhan berikan jalan, itu sesuatu yang permanen, yang lebih lama untuk mereka. Nah, saya juga berdoa dan berpuasa ketika saya mendengar adanya bencana alam di sana sini, penindasan atau suatu kelompok atau suatu bangsa. Banyak contohnya seperti waktu itu saya berpuasa untuk Burma, untuk Myanmar, ketika ada begitu banyak tekanan dan juga gejolak di dalam negara ini. Saya juga berpuasa ketika ada dengar bencana di Indonesia, bencana ini itu. Nah, ini juga menjadikan suatu pokok doa dan juga kita bisa berpuasa untuk itu. Jadi pokok doa kita, saudara, kalau engkau mau menjadi seorang pendoa, banyak sekali sekeliling kita ya. Kita lihat berita, bukan kita, aduh kasihan ya, terusnya langsung share gitu kalau ada berita tentang bencana alam atau tentang sesuatu yang menyedihkan hati kita. Nah saudara, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita mendapatkan satu berita yang tidak baik, suatu berita yang menyedihkan, jangan cuma share berita ke teman-teman, terusnya langsung komplain, kasihan ya, oh temanku tinggal di sini nih, gini begini, begitu. Datang kepada Tuhan, bawa di dalam doa. Kalau memang engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berpuasa. Di dalam doamu itu doa dan puasa untuk mereka. Sepertinya, apa sih gunanya mereka di sono? Mereka kan yang perlu kan bantuan dana ini itu. Kita bisa berdoa, minta Tuhan mengirimkan orang-orang yang Tuhan mau pakai. Mereka dengan berkat yang banyak untuk membantu mereka. Kalau kita memang cuma ada sedikit dan bisa memberi, silakan. Tapi kalau kita bisa memberikan doa dan puasa, silakan. Juga ada
banyak peluang ya. Jadi banyak peluang bagi kita untuk berdoa dan berpuasa. Karena saudara begitu banyak tragedi, kesusahan, dan problem di dunia ini. Jadi kalau engkau mau berdoa, tidak terbatas doa kita saudara. Bukan hanya pada keluarga kita atau teman-teman kita. Kita buka mata kita kepada dunia begitu banyak. Jadi pokok doa dan berpuasa tidak akan pernah habis. Salah satu contoh saudara. 2 hari lalu salah satu teman alumni saya kasih tahu saya kalau salah satu teman dari kami dari lulusan SMP waktu itu ada yang sakit kena stroke ya. Dia bilang tolong dong Mel, doakan Yasinta. Saya nggak pernah dengar beritanya, jadi saya tanya, emang dia sakit apa ya? Terusnya dia bilang dia kena stroke, tapi kayaknya sudah baikan, cuma masih nggak bisa ngomong, katanya begitu. Nah saudara, saya sudah men-set hari Rabu dan Jumat sebagai puasa reguler saya. Rabu dan Jumat. Nanti saya bahas kenapa harus Rabu dan Jumat. Nah itu, karena sudah mendapatkan berita ini dari teman saya jadi punya pokok doa dan puasa saya. Jadi saya akan berdoa untuk Yasinta yang masih dalam sakit stroke tapi masih belum bisa bicara. Saya akan breakthrough. Kita akan bersama-sama breakthrough berdoa sehingga terbuka, mulutnya bisa bicara, badannya bisa dipulihkan. Nah, itu salah satu contoh ketika kita mendengar sesuatu dari teman, kita jangan cuma bilang, oh kasihan ya, udah berapa lama, jadi cuman apa sih pengen tahu doang, udah berapa lama dia sakit, kenapa dia sakit, begini, begitu. Saudara, engkau dengar satu berita, just tangkap saja apa penyakitnya. Oke, kita tahu namanya, kita tahu penyakitnya, kita berdoa, kita berpuasa. Jangan jadi apa sih orang yang pengen tahu yang lebih-lebih dalam tapi tidak melakukan sesuatu, tidak ada gunanya. Dan saya juga kalau dengar ya beberapa minggu atau bulan lalu itu teman saya dekat di rumah di Pondok Gede ya, dekat rumah, dia juga sakit. Nah pas dia berdoa, Mel tolong doakan saya juga langsung komit untuk berpuasa 3 hari. Oke, saya bilang saya akan berdoa dan berpuasa. Saya kalau mendengar orang sakit ya atau ada sesuatu bencana itu, saya berdoa 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu atau juga Rabu, Jumat dan Senin, Rabu dan Jumat. Nah 3 hari itu saya nggak tahu kenapa harus 3 hari, tapi ya di dalam hati saya ketika saya mendengar langsung saya ada urge gitu ya, ada prompt dari Holy Spirit bilang 3 hari berpuasa. Saudara, saya tidak tahu kapan Allah akan menjawab doa saya, doa kita untuk orang-orang yang saya doakan. Tapi karena kita mengasihi orang-orang yang kita doakan, kita mengasihi mereka, maka kita pun akan mengambil an extra mile gitu ya, suatu langkah yang lebih lagi dalam hal ini berpuasa sambil berdoa untuk mereka. Biasa kita cuma mendoakan, oke saya doakan ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita bisa berpuasa, berdoa dan berpuasa untuk saudara-saudara kita, karena kita mengasihi mereka. Saudara, berpuasa membutuhkan pengorbanan dan komitmen. Tapi kalau kita sungguh mengasihi orang-orang yang kita doakan, kita akan merasa berpuasa itu sebagai sesuatu, bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang sebagai tanda kasih kita kepada mereka. Dan saudara, ketika kita berpuasa, kita juga akan mendapatkan faedah dan manfaatnya. Banyak ya, berpuasa itu buat orang lain bermanfaat, buat kita yang mendoakan juga bermanfaat. Karena kita akan dilatih untuk menguasai diri. Ya. Self control. Kita punya kemampuan untuk menguasai diri. Dan juga dengan berpuasa kita melatih tubuh kita untuk bisa menahan lapar dan keinginan-keinginan mata kita yang lain. Yang biasanya juga akan membuat kita at the end itu lose weight ya, berat badan turun atau langsingan lah ya, alias langsingan begitu. Nah satu contoh, saya tidak bertemu dengan teman-teman fellowship atau persekutuan doa untuk 2 bulan karena saya melakukan Bible College ini, jadi tidak ada waktu karena dari Monday to Friday, jadi nggak ada waktu. Dan ketika ada libur, saya datang lagi ke fellowship
Mereka semua surprise. Mereka bilang, wah urusan sekarang ya gitu. Oh puji Tuhan. Ketika kita mematikan ego kita menyalibkan daging kita, akan lebih mudah bagi kita untuk hidup bagi orang lain. Berpuasa dan berdoa buat orang lain merupakan bentuk dari giving our life to others. Memberikan hidup kita untuk orang lain. Berpuasa juga berarti kita mematikan kedagingan kita. Menyalibkan kedagingan kita. Mematikan ego kita. Yang kedua, saudara, kapan saya akan berpuasa atau kita bisa berpuasa? Kalau saya, jawabannya ya kapan saja. Ketika Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada hati nurani kita. Ini sesuatu yang spesifik atau spesial. Kita yang sudah bergaul dekat dengan Tuhan akan mempunyai sensitivity atau kepekaan yang lebih dalam. Ini bisa terjadi tiba-tiba atau karena ada hikmat yang mendorong kita. Ya. Contohnya, tiba-tiba kita teringat akan seseorang yang Roh Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita. Bukan saja seseorang, mungkin suatu keluarga, suatu gereja, suatu peristiwa, suatu bangsa, dan lain-lain. Sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Seseorang. Dan mungkin juga, ini yang sesuatu yang baru ya. Misalnya, ya kita lagi biasa-biasa kita teringat sesuatu. Atau Tuhan taruh sesuatu. Saudara mengerti maksud saya. Tapi ada juga sesuatu yang sudah pernah kita doakan. Kita berpuasa untuk seseorang, tapi kita teringat lagi akan orang itu. Misalnya contohnya ya, kita sudah berdoa untuk si Ani. Berjalan beberapa bulan karena kesibukan, saya belum bisa calling lagi, tanya gimana keadaannya. Tiba-tiba saya merasa, berdoa lagi untuk dia, berpuasa lagi untuk dia. Ya, saya juga terus tanya gimana keadaan, masih sakit. Jadi kita kembali lagi berpuasa. Jadi seperti saya katakan, bukan karena engkau berdoa dan berpuasa sekali, terus selesai. Tapi kalau Roh Kudus menganjurkan kita, menggerakkan hati kita untuk terus lagi mendoakan orang ini, mari kita lakukan. Contoh lain dalam situasi saya, saudara, saya sering berdoa dan berpuasa untuk pertobatan bagi keluarga saya di sini dan juga di Indonesia. Masih banyak saudara-saudara yang sudah meninggalkan Tuhan atau tidak peduli dengan Tuhan di Indonesia. Jadi saya berpuasa untuk mereka, juga untuk anak-anak dan juga untuk mantan saya. Saya terus berdoa bagi mereka sehingga mereka terima Tuhan Yesus dan keselamatan juga menjadi milik mereka. Saya berdoa dan berpuasa itu berulang-ulang. Tapi setelah itu saya serahkan. Saya tetap berdoa. Dan kalau ada satu urge ya, ada satu hikmat Tuhan mengatakan berpuasa lagi. Nah, terutama ketika saya menghadapi anak-anak terutama yang kecil ini. Yang kecil ini tabiatnya tuh keras, udah orangnya tinggi sekali ya, baru 13 tahun tapi udah 175-an. Jadi terusnya badannya juga gede gitu. Jadi cuman tunjuk aja saya begini, saya bisa udah kelepek-kelepek ke belakang begitu. Jadi bukannya takut sih, tapi saya makin berdoa, makin berpuasa lebih banyak supaya saya percaya kuasa Tuhan turun atas dia. Biarpun badannya giant tapi mempunyai hati yang lembut dan perkataan-perkataannya juga bisa diikat. Aku ikat perkataan yang tidak benar itu, perkataan-perkataan kasarnya itu biar bisa hilang. Saya cuma bisa berdoa dan berpuasa. Waktunya adalah waktu Tuhan. Saya baru melihat sehari, saya puji Tuhan, dia sudah berubah, besok begitu lagi. Saya terus berdoa dan berpuasa, minta hikmat Tuhan turun atas mereka. Nah saudara, apakah kita harus berpuasa? Do we have to fast? Atau apakah berpuasa itu suatu keharusan? Kalau kalian atau kita orang-orang Kristen yang dewasa, saya menganjurkan untuk melakukannya. Kita tidak akan merekomendasikan atau menganjurkan seorang bayi atau anak yang masih kecil untuk berpuasa, bukan? Jadi kalau engkau sudah dewasa di dalam Tuhan, saya anjurkan untuk berpuasa. Berpuasa sesuai dengan pertumbuhan rohanimu. Berpuasa sesuai dengan pertumbuhan rohani maksudnya atau contohnya ya. Kalau engkau baru mulai, lakukan 1 hari dulu. Mungkin dari habis makan malam begitu sampai misalnya jam 8 terakhir makan malam, terus sampai jam 1 besok paginya.
Jadi saudara sudah skip satu jam makan, yaitu breakfast, sarapan sudah dilewati, sudah di skip. Mungkin kamu bisa juga berpuasa pantang ya. Seorang yang sangat punya sesuatu kesukaan yang bisa mengikat mereka ya. Puasa rokok atau saudara yang minum minuman soft drink begitu, yang terlalu banyak gula-gulanya, yang manis-manis, saudara bisa pantang. Nah, ini yang dilakukan kebanyakan sih mereka tidak makan daging ya, karena ada puasa vegetarian itu ada ya, nanti kita bahas juga. Jadi berpantang bisa daging, bisa manis-manis, gula-gula, bisa rokok, berpantang sesuatu yang saudara rasakan sebagai suatu ikatan yang tidak bisa engkau lepaskan, susah, tapi kita berpuasa. Puji Tuhan. Berpuasa merupakan suatu cara yang sangat baik bagi orang Kristen untuk mempraktekkan disiplin kita. Berpuasa sebagai salah satu cara penyangkalan diri kita. Berpuasa memperkuat penguasaan diri kita dan juga untuk memperkuat perjalanan iman Kristiani, kekristenan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara, seperti saya bilang, semalam saya charge segala sesuatu, tapi kayaknya nih baterainya juga udah mulai turun nih. Jadi gelap begini. Saya nggak mengerti what's going on last night ya. Sampai ini aja saya nggak bunyi. Saya punya kaset nggak bunyi. Ini juga HP mulai turun, lightnya berkurang. Tapi kita teruskan. Jadi berpuasa itu penting kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah dewasa di dalam Tuhan. Dan why we have to fast? Mengapa kita harus berpuasa? Dari perjanjian lama kita akan menemukan banyak orang-orang yang Allah pakai. Mereka melakukan puasa dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas adalah puasa Musa. Yang pertama, puasa Musa. Puasa Musa kita dapat di Keluaran 34 ayat 28 yang mengatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi saudara, kita tahu bahwa ini adalah kedua kali Musa naik ke Gunung Sinai dan membawa 2 loh batu yang kosong yang sudah ia pahat, yang menyerupai bentuk loh batu yang pertama yang dia pecahkan. Karena ketika dia turun dari Gunung Sinai, Allah sudah menuliskan dengan jarinya seluruh 10 hukum itu. Ini yang pertama Allah menuliskan sendiri dengan jarinya ya. Tapi ketika Musa turun dan melihat orang-orang Israel menyembah patung anak lembu, dia menjadi marah dan dia membanting. Mungkin tanpa sengaja karena kemarahannya, jadi loh batu itu pecah. Itu yang pertama. Kemudian Allah menyuruh Musa naik lagi ke atas Gunung Sinai untuk membawa bentuk loh batu yang sama untuk dibikin lagi ke-10 hukum Taurat itu yang kemudian dia harus naik ke atas dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudara bisa baca sendiri di Keluaran pasal 31 sampai 34. Kemudian Musa naik ke Gunung Sinai lagi seperti diinstruksikan atau disuruh oleh Allah dengan 2 stone tablets atau 2 loh batu yang sama seperti yang semula. Di Gunung Sinai itu Allah bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan berbicara banyak dengan Musa. Musa tidak makan dan minum sampai Allah berhenti berbicara dan sampai Musa selesai menulis 10 hukum Allah, 10 commandment pada loh batu itu. Melalui Google dikatakan bahwa 2 loh batu itu sekitar 180 cm ya. Dia punya panjang dan beratnya sekitar 52 kilogram. Dan saat ini 2 loh batu ini berada di display Living Torah Museum di Brooklyn, di display di sana di New York. 2 batu ini dibeli dari Israel Community oleh seorang Jewish Amerika dengan harga $850,000. Saudara, mungkin kita bertanya mengapa begitu lama untuk menulis pada 2 loh batu aja sampai 40 hari begitu ya. Pertama dikatakan Musa chisel, dia memahat tulisan itu pada batu. Memahat tidak sama dengan menulis saudara, jadi makan waktu.
Yang kedua, tulisan pahatan itu dalam naskah Hebrew atau Ibrani. Kita tahu tulisan orang Yahudi ya atau Ibrani sama seperti orang Arab. Dia menulis dari kanan ke kiri. Dan itu akan memakan waktu juga karena tulisan bahasa Yahudi itu berkarakter. Dia tulisannya karakter. Jadi mungkin akan lebih sulit dari tulisan kita dengan yang sekarang A to Z begitu ya. Jadi makan waktu. Yang ketiga, mungkin Musa lama di Gunung Sinai selama 40 hari karena banyak yang Allah ceritakan kepada dia. Dan Musa tidak makan dan minum, dikatakan, tapi saya yakin dia pasti beristirahat atau tidur. Jadi ada waktu dia istirahat dan tidur juga selama 40 hari itu, meskipun dia tidak makan dan minum. Saudara, mengapa Musa berpuasa ketika ia berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam? Musa berpuasa untuk dimampukan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mandatkan kepada dia, yaitu menulis 10 hukum Taurat. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Musa selesai dan turun dari atas gunung. Saudara bisa baca di Keluaran 34 ayat 30. Mengatakan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Allah bersama Musa selama 40 hari itu, dan kemudian Tuhan melingkupi dirinya. Ini yang memampukan Musa berpuasa sekian lama tanpa makan dan minum. Ada hadirat Allah di situ, saudara. Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan puasa 40 hari 40 malam tanpa minum dan makan. Itu terjadi kepada Musa hanya karena penyertaan Allah. Ada roh Allah, ada Allah bersama dengan dia. Yesus juga melakukan hal yang sama, berpuasa 40 hari 40 malam, juga karena ada roh Allah, Roh Kudus yang menyertai dia setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan roh Allah, kita sudah baca, turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Dan dari situ Yesus memulai pelayanannya. Sebelumnya ia hanyalah manusia biasa ya, salah satu dari anak 7, Maria dan Yusuf. Anak-anak Maria dan Yosef atau Yusuf yang laki-laki itu ada 4 di Markus 6 ayat 3 di situ disebutkan, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Tapi Yakobus, Yudas dan Simon ini bukan termasuk dari 12 murid Tuhan Yesus. Mereka cuma nama-namanya sama. Dan mereka juga masih mempunyai 2 saudara perempuan. Tetapi ketika roh Allah turun ke atas Tuhan Yesus dalam pembaptisan di sungai Yordan, mulai saat itulah Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Berpuasa selama 40 hari 40 malam adalah suatu yang ajaib, saudara. Tidak ada dari kita akan mampu melakukannya. Saya sudah kasih contoh beberapa waktu lalu cerita tentang seorang pendeta di Afrika yang mau mencontoh puasa Tuhan Yesus selama 40 hari. Tidak makan dan tidak minum. Dan terus dia mati. Bukan cuma pendeta ini. Ada lagi seorang Afrika melakukan hal yang sama. Dia pergi ke hutan untuk menyendiri dan berpuasa. Tapi ditemukan tinggal bangkai oleh keluarganya yang mencari dia. Dan lucunya, saudara, orang-orang di kampung ini pergi ke pengadilan. Mereka menuntut untuk mengubah atau mengedit Alkitab. Alkitab disuruh diedit, dirubah dengan menambahkan don't try this at home. What a stupid thing ya. Saya mengatakan bodoh, satu kebodohan. Sampai Alkitab disuruh ditambahkan don't try this at home. I can't believe it. Just pastor apa juga yang bodoh seperti itu. Dan juga kasihan jemaatnya yang tidak bisa menerima kebenaran dari firman Tuhan. Atau mungkin juga ada mereka yang membaca Alkitab terus mereka, oh, I'll try this. Mereka yang mau coba-coba dan mengetes-ngetes begitu ya. It works with me or not gitu. Anyway, kita balik ke Musa yang mampu berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum karena Allah menyertai dia atau bersama dia. Musa mendapatkan suatu hak istimewa, a privilege, untuk bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah secara pribadi. Jadi kalau Allah menaruh conviction, keyakinan di hati kita untuk berpuasa 40 hari untuk suatu tujuan yang besar, lakukan, saudara. Tapi tentu saja kita tidak akan bisa berpuasa 40 hari tanpa makan dan minum sama sekali. Kita bisa berpantang daging atau makanan manis misalnya, atau berpuasa 40 hari sampai jam 1, jam 3 atau sampai jam 6 sore, itu pun masih sensibel ya, masih masuk akal dengan kemanusiaan kita.
Tuhan melihat intention, maksud hati kita, dan Ia menghargai tujuan kita yang baik. Jadi the cause, maksud kenapa kita berpuasa, intention, tujuan untuk apa kita berpuasa, dan compassion, perasaan belas kasih ketika kita berpuasa. Ini yang Allah lihat ketika kita berpuasa. Bukan berapa lamanya, bukan berapa banyak yang makanan yang kita kurangi, atau berapa banyak makanan yang kita pantang, dan sebagainya. Jadi dalam puasa Musa berpuasa untuk dimampukan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mandatkan kepada dia, yaitu menulis 10 hukum Taurat. Jadi kalau ada sesuatu pekerjaan yang besar, baik dalam pekerjaan bisnis misalnya untuk suatu tender, atau juga dalam ministry, misalnya ada conviction atau keyakinan di hati kita untuk to do missionary atau penginjilan ke daerah pedalaman Kalimantan misalnya ya, kita bisa berpuasa untuk minta hikmat dan kekuatan Tuhan untuk mampu melakukannya. Jadi ini suatu puasa yang dilakukan untuk suatu tujuan yang besar, yang Allah sudah taruh, yang Allah berikan di dalam hati kita. Nah itu puasa yang pertama, puasa Musa. Kita akan bahas lagi untuk Rabu yang akan datang. Semakin redup HP saya, mungkin baterainya udah mau habis. Jadi mari kita berdoa. Bapak terima kasih, begitu banyak tantangan Tuhan, tapi kami terus mau jalan, kami terus mau maju Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar Bapa sebagai manusia, kami Tuhan perlu hikmat Engkau. Kami perlu tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk berpuasa, karena kami mengasihi mereka yang kami mau doakan, dan kami berpuasa untuk mereka. Bapa terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami sebagai umat Kristen yang dewasa, yang tahu dan mengerti arti berdoa dan berpuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hikmat-Mu. Biar ketika kami mendengar hal-hal yang buruk yang terjadi pada saudara-saudara kami, atau pada satu keluarga, pada suatu negara Tuhan, kami tidak hanya bergosip-gosip dan menyebar-nyebarkan berita-berita, tapi kami takluk, kami tunduk, kami datang kepada Engkau di dalam doa dan di dalam berpuasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, berikan hikmat juga bagi kami ketika kami menghadapi suatu pilihan yang besar dalam suatu tender, dalam suatu bisnis, atau juga keputusan-keputusan yang besar. Kami boleh datang kepada Engkau di dalam doa dan puasa, sehingga kami boleh mendapatkan satu hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dan baik. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.